soal hukum-hukum puasa dalam fikih kontemporer. Kita tahu hari ini kita sedang mengalami wabah COVID-19. Nah, tetapi deban kita telah dan beberapa hari lagi ke depan ini kita akan menerima tamu agung, yaitu Ramadan yang di dalamnya ada disyariatkan puasa. Nah, baiklah ikhwan akhwat sekalian, tanpa berlama-lama hari ini Dr. Muhammad Yasir akan berusaha menjelaskan pada kita apa saja hikmah-hikmah kemudian maqasid yang berkaitan dengan ibadah ini, dan problem-problem apa saja yang kemudian muncul berkaitan dengan ibadah ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada siang hari ini kita akan sama-sama mengkaji, sama-sama belajar, membahas sebuah permasalahan atau sebuah ilmu, itu ilmu ibadah atau ilmu fikih yang sangat amat penting sekali kita pahami. Karena sesungguhnya kita sebagai seorang muslim, sebelum melakukan sesuatu maka harus didasari dengan ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bahwasanya ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Dari itu, kalau kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini ada dua hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan keimanan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman untuk melakukan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka dari itu persiapan pertama kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah persiapan keimanan di dalam diri kita, agar betul-betul nanti ketika kita melaksanakan ibadah apapun di bulan suci Ramadan, puasa, kemudian qiyamul lail, termasuk sedekah, tadarusul Quran, agar betul-betul tercermin dari iman. Dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim sering mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, kemudian man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi sangat penting sekali kita untuk mempersiapkan iman kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Setelah itu tentunya adalah ilmu. Kenapa? Karena di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun, ya, puasa tersebut itu akan membimbing ketakwaan kita, dan di akhirnya akan melahirkan ketakwaan yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi puasa saja itu sebenarnya kita adalah bentuk ketakwaan, atau dan bahkan bisa membimbing kita agar lebih takwa dari biasanya. Pada bulan-bulan sebelumnya takwa kita tidak terlalu. Tetapi pada bulan suci Ramadan, karena kita menahan dari lapar dan haus dan dari hal-hal lainnya yang bisa membatalkan puasa, maka ini akan membantu kita untuk lebih bertakwa kepada Allah, dan kemudian setelah 30 hari kemudian atau 29 hari kemudian akan menimbulkan ketakwaan yang lebih dahsyat lagi. La'allakum tattaqunna. Tentunya ketakwaan itu tidak datang dari hanya sekedar impian dan lain sebagainya. Akan tetapi ketakwaan tersebut datang dari ilmu, pemahaman,
saat kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, betul-betul kita ibadah kita tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, yang tidak dilandasi dengan qala Allah dan qala Rasul, maka tentu itu adalah ibadah yang mardud atau ditolak. Nah, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji tentang hukum-hukum kontemporer yang berkenaan dengan puasa dan juga hikmah serta maqasid daripada puasa itu sendiri. Di mana-mana saat kita ingin mengkaji yang berkenaan dengan puasa atau Ramadan, tentu yang menjadi rujukan kita adalah ayat-ayat dan hadis-hadis. Maka ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang puasa dan bulan suci Ramadan yang paling masyhur adalah dari mulai Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, kalau kita lihat sekilas ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mulai memanggil orang-orang yang beriman dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian diwajibkan kepada kita untuk puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat-umat terdahulu juga sudah berpuasa seperti kita walaupun nanti berbeda. Seperti yang membedakan puasa kita dan puasa ahlul kitab sebelumnya adalah makan sahur. Nah, agar apa? La'allakum tattaqun. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya puasa itu tidak sampai 2 bulan, 3 bulan, tetapi dia ayyaman ma'dudat. Kalau kita buka tafsir-tafsir, misalnya tafsir Abu Bakar Al-Jazairi, maksud dari ayyaman ma'dudat di sini adalah 29 hari atau 30 hari yang 1 bulan itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kalau orang yang misalnya tidak sanggup untuk melakukan puasa? Karena sesungguhnya syariat Islam itu juga dibangun atas dasar taisir. Makanya di dalam kaidah usuliyah yang sering kita dengar, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada masyaqqah di situ, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan kita di luar dari kemampuan kita. Makanya ayat setelah itu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang marid, yang sakit tentunya di sini sakit yang memang tidak bisa melaksanakan puasa. Dari itu para ulama menfatwakan sakit apapun itu harus dikembalikan kepada tabib, kepada dokter. Apakah si marid tersebut, yang sakit tersebut itu bisa untuk berpuasa atau tidak. Jadi tidak semua sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Atau juga safar. Misalnya seseorang yang ingin safar yang jumlahnya seperti disebutkan para ulama itu sekitar 85 mil atau 85 kilometer. Nah, safar yang seperti itu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa seperti itu. Nah, di sini para ulama nanti membahas apakah afdol seseorang dia berpuasa dalam keadaan safar atau dia harus berbuka. Nah, di sini para ulama ada berbeda pendapat, tetapi intinya adalah kalau seseorang mampu untuk puasa, maka yang terbaik baginya adalah puasa. Akan tetapi kalau dia tidak mampu untuk puasa karena masyaqqah, beban di safar, baik itu laut, darat maupun udara, maka dia wajib, bahkan kalau sampai terjadi mudarat, dia wajib untuk tidak puasa atau membatalkan puasanya. Kemudian ada lagi keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ya, seperti seseorang yang sudah lanjut usia yang tidak akan mampu lagi untuk puasa, atau orang yang sakit la yurja bur'uhu yang kemungkinan tidak sembuh. Maka di sini apa bagi mereka? Mereka tidak dibebankan lagi untuk berpuasa. Karena ada yang sudah lanjut usia tidak mampu lagi, maka dia cukup membayar fidyah. Itu memberi makan fakir miskin untuk sekali makan, seperti itu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Mau dikasih sekali makan, 2 kali makan, kalau kita mau mengasih lebih pun itu
itu lebih baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Ingat, ada garis bawah di sini. Sesungguhnya seseorang tentu tidak, istilahnya tidak mudah mengambil rukhsah, artinya dan melihat sesuatu, saya safar baru berapa meter langsung misalnya langsung berbuka atau langsung tidak puasa. Sesungguhnya di akhir ayat ini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini kata-kata ta'lamun ini harus kita garis bawahi. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya hai manusia, di dalam puasa kalian itu terdapat banyak manfaat. In kuntum ta'lamun, kalau kalian memahaminya, kalau kalian mengetahuinya. Maka dari sisi rohani kita dengan puasa, jiwa kita menjadi tenang. Bahkan di dalam ilmu kesehatan juga para dokter-dokter juga menyebutkan, katanya imun kita akan lebih bagus ketika kita berpuasa karena jiwa kita tenang, emosi juga kita terkendali. Bahkan katanya asam lambung kita juga bisa terkendali. Nah, banyak sekali hikmah-hikmah dari puasa. Maka dari itu Allah katakan in kuntum ta'lamun. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, setelah Allah mengisahkan tentang perintah puasa dan rukhsah bagi orang yang tidak boleh tidak melakukan puasa, kemudian seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kemudian bahwasanya Ramadan itu selain bulan puasa adalah bulan Al-Qur'an. Dari mana? Dari ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahr Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini tentunya kalau kita kaji secara tafsir ini sangat mendalam sekali makna ayat ini. Al-Qur'an sebagai huda. Faman syahida minkumus syahra. Nah, ini masih menyambung lagi pembahasan fikih. Nah, dari sini kata para ulama mulai diwajibkannya bulan suci Ramadan, puasa pada bulan suci Ramadan ini, karena para ulama menjelaskan bahwasanya awal mula bulan puasa pada bulan suci Ramadan itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah puasa Asyura. Namun ketika ada ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, dari sini mulai bulan puasa Ramadan itu diwajibkan, dan kemudian puasa Asyura dijadikan puasa sunnah. Kemudian masih lagi penjelasan, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra. Nah, ini yang tadi kita bahas sedikit at-taisir, kemudahan-kemudahan di dalam syariat Islam. Nanti juga kita akan ketika masuk kepada pembahasan kontemporer, ayat ini juga menjadi pijakan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kemudahan bagi kita. Wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah. Nah, ini takbir pada akhir bulan suci Ramadan atau di hari Id, perintahnya dalam Al-Qur'an, walitukabbirullaha ala ma hadakum, atas segala hidayah yang Allah berikan kepada kita, la'allakum tashkurun. Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah juga ingin seakan-akan mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk berpuasa, bulan untuk membaca Al-Qur'an dan tadarus Al-Qur'an, dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan bagaimana beliau belajar atau tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam ketika bulan suci Ramadan. Dan juga Allah SWT ingin mengingatkan bahwasanya bulan Ramadan juga adalah bulan segala macam bentuk ibadah. Nah, dari itu Allah SWT mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi seakan-akan hamba pada saat itu bertanya, di mana Tuhan kita? Seakan-akan seperti itu. Jadi rasa rindu dari seorang hamba kepada Allah. Kemudian Allah seakan-akan mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi, dan kalau ada hamba saya yang bertanya tentang saya, anni fa inni qarib, Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Nah, di sini kata para ulama, dekat di sini adalah dekat ma'iyah.
Allah dekat dengan kita bersama, dekat dengan kita dari pengetahuannya. Allah dekat dengan kita dengan rahmatnya. Allah dekat dengan kita dengan maghfirahnya. Nah, ini yang dimaksud kata-kata dekat. Dan apa? Allah SWT tetap saja mustawin ala arsyihi. Allah SWT beristiwa di atas ars, ya. Jadi dekat di sini bukan Allah SWT turun ke bumi bersama kita, ya. Tidak demikian seperti yang dipahami misalnya kelompok hululiyah. Tidak demikian, tapi Allah SWT tetap di atas ars, akan tetapi Allah dekat dengan kita dengan pengetahuannya, dengan maghfirahnya, dengan kasih sayangnya. Ujibu da'watad da'i, perbanyaklah kita untuk berdoa kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Allah katanya akan mengabulkan panggilan-panggilan orang-orang yang berdoa. Idza da'an falyastajibu li. Nah, ini kata-kata istijabah di sini, wahai kalian umat manusia, bulan suci Ramadan ini mendekaplah seakan-akan. Artinya penuhilah segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dengan penuh keimanan kepada Allah, la'allahum yarshudun. Nah, ar-rusdi di sini dijelaskan oleh tafsir Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisyah Tafsir adalah yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal, nah inilah orang-orang yang mendapatkan rusd atau petunjuk. Nah, kemudian setelah itu ayat terakhir dari pembahasan kita, penyempurnaan dari penjelasan Ramadan tadi adalah uhilla lakum lailatas siyami. Ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di sini kenapa dibahas tentang kita pada malam hari diperbolehkan untuk mendatangi istri kita? Kenapa? Karena pada sebelum ayat ini turun itu belum diperbolehkan. Jadi saat seseorang itu tidur, ya, maka dia tidak boleh lagi setelah itu menggauli istrinya, ya, tidak boleh. Nah, kemudian terjadi pada salah satu orang sahabat, kemudian bertanya kepada Rasul, kemudian turunlah ayat ini. Bahwasanya hal itu diperbolehkan, yang sebelumnya tidak diperbolehkan, dan ini adalah salah satu bentuk keringanan Allah SWT kepada kita. Karena dulu ahlul kitab sebelum kita, mereka ketika berpuasa, ketika tidur itu tidak boleh lagi setelah itu makan, minum, berhubungan suami istri. Nah, ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum libasul lahun. Nah, ini adalah bentuk bagaimana seharusnya suami istri, seperti seperti pakaian dan badan yang harus selalu kompak, seperti itu bahasanya. Wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Ya, di sini khaytul abyad yang dimaksud di sini adalah khaytul abyad ini adalah fajr shadiq minal khaytil aswad, di sini adalah fajrul kadhib. Dari itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua kali azan. Azan yang pertama adalah azan Bilal bin Rabah, kemudian azan yang kedua adalah azan Ibnu Ummi Maktum. Nah, azan Bilal bin Rabah itu adalah azan yang kita masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Kan tetapi azan Ibnu Ummi Maktum itu adalah azan yang menghentikan kita dari makan, minum dan semuanya yang membatalkan puasa dan masuk ke dalam puasa. Wa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, ini adalah kesempurnaan ibadah kita pada bulan suci Ramadan, dan nanti juga ada tentunya zakat fitrah, ya. Tapi di sini pas waktu bulan suci Ramadannya Allah SWT mengingatkan bahwasanya ada ibadah yang lain juga di bulan suci Ramadan, yaitu i'tikaf. Wa antum aakifuna fil masajid. Jadi wala tubashiruhunna, janganlah kita menggauli istri kita ketika kita dalam keadaan i'tikaf. Dan di sini pembahasan i'tikaf juga dibahas secara khusus di dalam kitab-kitab fikih. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, di sini
banyak sekali dari ayat-ayat ini dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan puasa. Dari misalnya kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin punya Imam Nawawi, kemudian juga kitab fikih misal Umdatul Ahkam punya Abdul Ghani Al-Maqdisi, atau juga punya Bulughul Maram punya Ibn Hajar Al-Asqalani, atau Muntaqal Akhbar ya dengan syarahnya Nailul Awtar. Hadis-hadis yang membahas tentang puasa, tentang i'tikaf, tentang hukum-hukum puasa, termasuk juga zakat, i'tikaf yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan dibahas di dalam hadis-hadis tersebut. Nah, kemudian kita akan sedikit masuk kepada hukum-hukum puasa secara global terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada hukum-hukum kontemporer, karena sesungguhnya pembahasan kontemporer yang berkenaan dengan puasa ini sebenarnya adalah pengembangan saja. Pengembangan dari hukum-hukum puasa yang telah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu. Ibaratnya begini, ulama sudah merumuskan hal-hal yang mewajibkan puasa, rukun puasa, dan nanti yang pembahasan yang paling luas adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu nanti pembahasan-pembahasan kontemporer yang banyak masuk dan banyak sekali bersinggungan dengan ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan nantinya. Cuma nanti kita akan sebutkan poin-poin saja nanti yang berkenaan dengan hal tersebut, karena sesungguhnya yang terpenting bagi kita adalah memahami dasar hukum itu sendiri. Adapun kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan itu kemungkinan akan terbaharui, akan datang lagi permasalahan lain atau dengan bentuk dan nama yang berbeda. Tetapi kalau kita paham dasar dari hukum puasa itu sendiri, maka kita akan mudah kemudian untuk mengambil tindakan seperti itu. Jadi kalaupun nanti kita tidak bertemu dengan seorang alim untuk bertanya, paling tidak kita sudah punya dasar hukum puasa yang kita bisa mengambil sebuah tindakan, misalnya apakah ini membatalkan atau tidak, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Baik, di sini kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih ya dari berbagai mazhab, ya mazhab arba'ah, ya mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, serta juga para muhaqqiqin, tentu akan panjang sekali pembahasannya, karena sebagaimana para ulama juga berbeda dalam bab-bab salat, maka juga para ulama juga banyak berbeda di dalam bab puasa. Akan tetapi kita paling tidak di dalam perbedaan-perbedaan tersebut tentu sering dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya tidak mengambil yang paling enak, nah seperti atau tatabbu' rukhas, mengambil yang paling enak menurut pemahaman kita, tidak demikian, tapi kita mengambil yang kira-kira kita anggap ini benar atau mendekati kebenaran, seperti itu. Tentu tanpa istilahnya mencemooh atau mencela pendapat-pendapat lain tentunya, karena terkadang pembahasan fikih ini banyak sekali masuk ke ranah-ranah ijtihad, yang artinya tidak bisa dibantah ijtihad ulama satu dengan ijtihad ulama lain, kecuali kalau misalnya ijtihadnya bertentangan dengan nas misalnya. Mungkin kita akan sedikit masuk ke dalam pembahasan global dulu, atau pembahasan inti yang berkenaan dengan puasa, ya. Setelah itu kita baru akan masuk kepada pembahasan kontemporer, agar kita juga memiliki dasar hukum seperti itu. Karena kalau kita langsung membahas tentang hukum-hukum kontemporer, nanti kita justru akan istilahnya hanya tahu kulit-kulitnya saja, sedangkan tidak tahu inti dari hukum tersebut, seperti itu. Karena dia kalau kontemporer itu dia lebih kepada kasus-kasus, tetapi kita harus lebih paham dasarnya apa, artinya yang membatalkan puasa itu apa aja sih, seperti itu. Nah kemudian baru ada ya pengembangan kasus lah, seperti itu. Baik, kalau kita buka kitab-kitab fikih ya dalam mazhab Hambali, misalnya kitab yang dasarnya misalnya Manhajus Salikin punya Sa'di, kemudian juga dalam mazhab Syafi'i misalnya Matan Abi Suja atau Al-Ghayatu wa Taqrib, dan juga kitab-kitab mazhab lainnya, maka banyak sekali para ulama yang sepakat di dalam pembahasan puasa ini. Jadi tidak terlalu seperti kayak ya pembahasan misalnya yang
yang kontemporer sekarang yang banyak sekali kadang perbedaan pendapat tersebut terkadang bertentangan. Tapi kalau para ulama di sini dalam bab puasa ini banyaknya terjadi kesepakatan antara para ulama, dan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab banyak sekali menukil ijma yang disepakati oleh para ulama di dalam bab puasa ini. Puasa itu sendiri ya secara syar'an adalah seseorang yang berniat karena Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa yang artinya adalah menahan. Yang memang puasa secara bahasa artinya al-imsak. Menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukti kepatuhan kita kepada Allah. Nah, di sini nanti kita harus tahu ya apa-apa yang membatalkan puasa, karena kita tadi diperintahkan untuk menahan. Nah, menahan apa? Yang menahan yang membatalkan puasa, seperti itu. Nah, di sini nanti kalau kita misalnya kaji hal-hal yang membatalkan puasa, maka di dalam mazhab itu seperti misalnya di dalam matan Abi Syuja itu disebutkan ada 10 hal yang membatalkan puasa, seperti itu. Cuma di sini kita berikan secara garis besar saja. Artinya terkadang lapas-lapas tersebut berbeda-beda dari antara satu mazhab ke mazhab yang lain. Misalnya yang disebutkan oleh para ulama tersebut, yang pertama yang membatalkan puasa adalah makan minum yang disengaja. Makan minum yang disengaja, atau nanti dalam pembahasan kontemporer ya, hal-hal yang mempunyai makna makan dan minum. Maka nanti ketika kita masuk pembahasan misalnya suntikan, apakah suntikan itu membatalkan puasa, itu tidak jelaskan secara detail dalam kitab-kitab fikih, tetapi dia akan membatalkan puasa apabila dia mengandung makna makan dan minum. Nah, begitu juga nanti misalnya termasuk juga memasukkan air ke telinga, memasukkan air ke hidung, memasukkan air ke dalam rongga mata. Nah, itu semua nanti pembahasannya apakah dia mengandung makna makan dan minum. Nah, seperti itu nanti. Jadi makan minum dan yang disengaja. Kemudian di antara yang membatalkan puasa adalah seseorang melakukan hubungan suami istri dan yang semakna dengannya. Semakna dengannya juga seperti seseorang misalnya istimna atau disebut dengan onani. Maka itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia mengandung makna jima tadi. Atau seseorang misalnya na'udzubillah menonton film-film yang diharamkan, melihat aurat perempuan, ya baik keluar mani atau tidak, maka itu juga akan membatalkan puasa. Kenapa? Karena masih mengandung makna tadi, makna seseorang yang meluapkan syahwatnya kepada perempuan. Nah, dan ini juga dimasuk pembahasan juga hubungan suami istri yang disengaja. Karena nanti ada pembahasan yang tidak disengaja bagaimana. Misalnya seorang istri yang dipaksa oleh suaminya. Nah, itu nanti bagaimana hukumnya. Kemudian juga termasuk ke dalam yang membatalkan puasa. Namun di sini terjadi perbedaan antara para ulama. Apakah muntah yang disengaja ya itu membatalkan puasa? Nah, sebagai jumhur para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya muntah disengaja itu membatalkan puasa. Adapun yang mengatakan itu tidak batal, katanya hadisnya mu'al, hadisnya dhaif. Nah, ada pembahasan hadis yang masuk di situ. Tetapi jumhur para ulama sendiri mengatakan bahwasanya muntah disengaja itu membatalkan puasa dalam mazhab Hambali, kemudian juga dalam mazhab Syafi'i. Kemudian juga bagi perempuan, salah satu yang membatalkan puasa juga adalah haid dan nifas. Maka seseorang yang misalnya dia dalam keadaan puasa, tiba-tiba dia haid, maka otomatis puasanya batal. Walaupun misalnya 1 detik sebelum misalnya buka puasa. Ini juga akan membatalkan puasa. Nifas atau juga melahirkan, ini semua membatalkan puasa. Atau seseorang yang disebutkan juga hilang akal.
Hilang akal misalnya seseorang gila, atau seseorang yang semakna dengan hilang akal seperti pingsan misalnya. Kalau seseorang misalnya pingsan, tetapi pingsannya tersebut yang disebutkan oleh para ulama di situ, pingsan yang memang seharian. Jadi dia dari awal mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ini tidak bangun-bangun. Nah, ini dia tidak termasuk berpuasa. Kenapa kata para ulama? Karena di dalam puasa itu sendiri harus ada rasa menahan dari haus, lapar serta hubungan suami istri. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Ya. Maka orang yang tidur itu dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia tidak menahan tidak menahan lapar, tidak menahan haus, tidak menahan hubungan suami istri. Nah, maka di situ kata para ulama dia kalau keadaannya demikian maka puasanya tidak sah. Dan kemudian juga yang membatalkan puasa salah satunya adalah murtad atau keluar dari Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, dari hal-hal yang membatalkan puasa inilah kemudian para ulama beda-beda pendapat atau yang banyak dibahas di dalam kajian fikih kontemporer. Karena kalau yang berkenaan dengan yang wajib puasa siapa-siapa saja atau rukun puasa apa-apa saja itu tidak terlalu berbeda pendapat antara para ulama. Namun yang banyak berbeda pendapat antara para ulama dalam kajian fikih kontemporer adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah ini membatalkan atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan masih dalam pembahasan fikih ya. Bahwasanya puasa itu juga harus dimulai dengan niat terlebih dahulu. Ya, niat terlebih dahulu artinya seseorang yang tanpa niat pada malam harinya, maka dia atau tidak memiliki niat pada malam harinya atau sebelumnya tidak memiliki niat, maka dia tidak dikategorikan seseorang yang berpuasa. Nah, di sini ada pembahasan apakah misalnya seperti dalam mazhab Hambali, mazhab Maliki dan juga yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya seseorang boleh untuk niat puasa Ramadan itu di awalnya saja. Apakah boleh demikian? Misalnya kita dia takut khawatir nanti pada malam-malam selanjutnya misalnya tertidur lupa niat seperti itu. Apakah boleh pada awal bulan Ramadan saja untuk seluruh bulan suci Ramadan? Dalam mazhab tadi yang saya katakan dan ini pendapat yang kuat, puasanya itu boleh seperti itu. Asal dia tidak terputus kata para ulama. Artinya tidak terputus dengan sesuatu yang misalnya seseorang perempuan yang misalnya dia puasa kemudian dia haid. Maka ketika dia mau puasa lagi, maka dia harus memulai niat baru seperti itu. Artinya tidak terputus. Kalau terputus, maka dia harus mengulangi niatnya seperti itu. Nah, seperti itu kalau niat pada bulan suci Ramadan, tentunya niat itu di dalam hati, tidak perlu dilapaskan karena semua para ulama sepakat bahwasanya niat itu semuanya di dalam hati, niat ibadah apapun, dan tidak ada yang tahu niat kita dan keikhlasan kita kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian kita menahan lapar, haus, kemudian juga termasuk nanti hal-hal yang membatalkan puasa dari sisi maksiat atau dosa. Ya, seperti di sini misalnya seseorang yang hanya misalnya menahan haus lapar saja, akan tetapi dia tidak menahan dari hal-hal yang lainnya. Misalnya masih sering mengumpat, masih mencela orang lain, masih berbuat ghibah, maka itu juga nanti akan menghapuskan pahala puasanya. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan bohong, wal amali bihi dan perbuatan bohong, wal jahla dan juga perbuatan-perbuatan yang istilahnya perbuatan yang tercela, perbuatan yang bodoh, maka hal itu Allah SWT tidak ada kepentingan dari dia menahan lapar dan hausnya. Artinya tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga dalam hadis Ibnu Majah, dan hadis ini hadis disahihkan oleh Albani, kata Rasul dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash." Ya. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Bisa jadi ada orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kecuali rasa lapar saja. Atau orang yang qiyamul lail tidak mendapatkan dari qiyamul lail kecuali dia tidak tidur saja, seperti itu. Ini perlu kita perhatikan juga. Nah, kemudian nanti setelah terbenam matahari, dan ini juga posisinya kita harus yakin. Ini ada lagi pembahasan usul fiknya. Apakah seseorang misalnya ketika melihat suasana sudah mendung, udah mau turun hujan, udah gelap, kemudian dia berbuka dalam sangkaan dia saja. Nah, ini belum boleh. Kalau dalam berbuka, ya dia harus betul-betul yakin bahwa itu betul-betul sudah terbenam matahari. Seperti kalau dia masih ragu-ragu, kemudian dia berbuka, ragu-ragu bisa buka, dia berbuka saja, maka dia puasanya akan menjadi batal. Seperti itu. Nah, kebalikannya juga, kalau kata para ulama jelaskan, kalau kita misalnya makan sahur nih, kita masih ragu-ragu nih, ini udah masuk apa belum? Nah, dalam keadaan seperti ini kita masih diperbolehkan untuk makan, karena masih kita ragu-ragu, karena ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kita kan ragu-ragu, kita waktu belum masuk. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga pas kita berbuka nanti, kita harus betul-betul yakin bahwasanya sudah terbenam matahari. Artinya sebelumnya kan kita tadi puasa, dalam keadaan puasa, dan itu keyakinan kita. Maka untuk menghilangkan keyakinan itu atau memindahkan keyakinan ini harus dihilangkan atau dipindahkan dengan keyakinan yang lain, seperti itu. Kemudian nanti untuk berbuka puasa tentunya di situ ada hadis yang menjadi perdebatan antara para ulama. Ada yang menyunahkan kita makan rutop kurma yang basah, seperti itu. Atau kalau tidak ada rutop itu tamar, atau kalau tidak ada tamar itu air. Nah, di sini sebagian ulama melemahkan hadis ini, akan tetapi memang kalau dari sisi makanan memang itu adalah makanan yang terbaik untuk berbuka puasa. Akan tetapi dari hadis Anas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan hal-hal yang berbuka dengan tamar, ya, dan juga dengan air, seperti itu dari hadis Anas bin Malik. Jadi memang ya kita buka ya semampu yang kita miliki. Kalaupun tidak ada, maka paling tidak dengan air. Dan di sini ada sunnah yang harus kita perhatikan, bahwasanya ketika kita berbuka, kita diperintahkan untuk mentakjil berbuka puasa. Nah, takjil di sini sebenarnya kita harus pakai ain. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan pakai hamzah, ya, takjil. Justru takjil itu artinya mengakhiri. Makanya harus pakai ain, takjil. Ketika sahur juga kita harus kalau kita sahur, kebalikannya, kita harus mengakhiri sahur kita, seperti itu. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini perlu kita tadaburi jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kata Rasul itu perkataannya dalam sekali. La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Manusia itu dalam keadaan baik, kata beliau, selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, ini perlu kita tadaburi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Nah, memang ini adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani, kebalikan dari ini. Mereka selalu mengakhiri untuk berbuka. Dan juga kelompok Syiah juga. Ya, mereka sengaja untuk mengakhiri buka, seperti itu, hampir sampai masuk waktu Isya, seperti itu. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW justru diperintahkan ketika sahur mengakhiri, dan ketika berbuka kita untuk menyegerakan, seperti itu. Nah, di sini juga ada doa ketika kita berbuka, ya, dhahabat dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun hadis yang Allahumma lakasumtu, di situ itu disebutkan para ulama, itu riwayat Daruqutni, itu didhaifkan oleh para ulama. Adapun yang hadis yang kedudukannya hasan, ya, walaupun itu masih perbincangan, itu adalah hadis dhahabat dhama'u. Jadi saat kita berbuka itu kita biasa membaca bismillah, ya, baca bismillah, ngambil tamar satu, kemudian baru kita makan,
Setelah itu baru kita berdoa, dzahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Nah, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan kontemporer. Ya. Nah, ini setelah kita tadi sedikit mengecas tentang keimanan kita kepada Allah, ya. Kemudian sedikit tentang ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang puasa, Al-Qur'an dan i'tikaf serta taisir atau keringan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas tentang fikih-fikih kontemporer dan tentunya banyak sekali. Kalau kita ingin cari secara detail, apalagi di dalam misalnya dalam mazhab Hanafi sering sekali memakai istilah iftiradi. Jadi mengandai-ngandai sebuah kasus seperti itu. Kalau kita mencari atau mengandai-ngandai sebuah kasus, maka akan banyak sekali kita temukan. Akan tetapi insya Allah kalau kita sudah punya dasar untuk fikih puasa ini, maka apapun kasusnya kita akan mudah untuk memahaminya dan mengambil sebuah tindakan. Nah, di sini sedikit kita akan mengingatkan diri kita sendiri dan jamaah sekalian bahwasanya pembahasan puasa ini sangat erat sekali dengan pembahasan ilmu kesehatan. Dari itu banyak sekali yang menulis buku-buku, bahkan sebagian mereka dari para dokter yang menulis tentang fikih puasa kontemporer, karena memang sangat berkaitan sekali. Nah, dari ini kita teringat dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, beliau ingin mengingatkan kepada kita akan pentingnya belajar ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan ini. Kata beliau, dayya'u thulutsal ilm. Kita ini umat Nabi Muhammad ini telah menyanyiakan atau menelantarkan sepertiga ilmu. Ya, wa wakaluhu ilal yahudi wan nasara, dan diwakilkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini yang perlu kita perhatikan umat Islam yang di mana saja kita berada, untuk membangkitkan peradaban kita, untuk membangkitkan masyarakat kita yang madani, masyarakat kita yang beradab dan lain sebagainya. Maka sisi ilmu kesehatan ini juga harus kita perkuat. Bahkan kata Imam Syafi'i itu jangan tinggal di tempat, katanya, kalau tidak ada ulama di situ dan juga tidak ada dokternya. Karena ulama adalah tabibul qalbi, dokternya hati kita, dan dokter tabib yang kita kenal sekarang itu adalah tabibul badani. Mereka adalah istilahnya yang menyehatkan tubuh kita biidznillah taala. Baik, di sini pembahasan tentang fikih kontemporer sangat berkaitan sekali dengan kesehatan. Akan kita paparkan di sini, saya rangkum di sini ada 17 kasus yang berkaitan dengan fikih kontemporer dan tentunya banyak sekali jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Di sini ada beberapa saja ya yang bisa kita paparkan ya. Yang pertama adalah bagaimana hukum suntikan ya bagi orang yang berpuasa. Nah, di sini dalam ilmu kedokteran juga dibahas bahwasanya suntikan itu ada suntikan di bawah kulit, ada suntikan di otot, dan suntikan di pembuluh darah. Yang intinya yang dibahas oleh para ulama adalah apakah dari suntikan tersebut akan atau mempunyai makna makan dan minum. Maka dari itu kalau suntikan tersebut akan memberikan kita istilahnya asupan makanan dan minuman atau sejenisnya yang membuat kita, atau misalnya infus tentunya ya, itu jelas sekali membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan untuk obat, misalnya obat sakit nyeri, pusing dan lain sebagainya, maka ini tidak membatalkan puasa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan bius itu sendiri? Karena kan ada yang ketika misalnya dia sakit harus diadakan misalnya operasi dan lain sebagainya, kemudian dibius. Dan di bius kita tentunya tahu ada bius sebagian, ada bius total. Nah, bius sebagian ini tentu seperti misalnya kalau kita mau ada hal-hal yang perlu kita diobati oleh dokter di bagian tubuh kita, misalnya seseorang yang ingin mencabut giginya, maka dia mungkin dikasih bius dulu seperti itu agar tidak terasa sakit. Dan ada juga bius total. Nah,
bius total atau bius sebagian tadi atau bius lokal ini tergantung kepada nanti lamanya. Seperti itu. Apakah lamanya itu nanti bisa dikatakan artinya seperti kayak tidak seperti orang berpuasa lagi seperti itu, atau misalnya ya hampir 1 hari, misalnya dia dia tidak sadarnya, maka ini tidak dikategorikan lagi orang yang berpuasa. Oh, berarti saya kayak pingsan tadi. Iya, kayak pingsan tadi seperti itu. Karena dia tidak menahan lapar, haus dan syahwatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya sejam 2 jam, maka ini tidak menjadi permasalahan. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan obat tetes telinga? Ya. Pembahasan dari ulama-ulama kita dahulu, Masya Allah, mereka sudah mengetahui dan sudah memahami bahwasanya lubang telinga, lubang hidung, bahkan lubang mata kita ini ada kaitannya dengan tenggorokan. Seperti itu. Maka di sini ada pembahasan nanti, ya, apakah tetesan-tetesan tersebut hidung, kemudian mata, kemudian telinga itu akan membatalkan puasa atau tidak? Yang inti pembahasannya adalah apakah cairan tersebut itu sampai ke kerongkongan atau tidak. Maka kalau dia sampai ke kerongkongan, maka itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sampai ke kerongkongan, maka pendapat yang paling kuat, ya, itu tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i dia memasukkan saja kerongga tersebut, itu sudah membatalkan puasa. Tetapi kalau pendapat para muhaqqiqin, makanya dia adakah makna makan dan minum di situ? Kalau dia mempunyai makna makan dan minum, artinya sampai ke tenggorokan, maka itu akan membatalkan puasa. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembahasan obat tetes telinga, obat tetes hidung. Adapun misalnya seperti sekarang ini alat pernapasan, ya, gunakan uap misalnya, ya. Kalau dia berupa cairan, ya, maka otomatis tentu membatalkan puasa karena dia langsung masuk ke dalam bagian rongga al-jauf. Nah, di sini al-jauf di sini pendapat yang paling kuat maknanya adalah lambung, seperti itu. Jadi kalau dia berupa cairan, maka dia otomatis akan membatalkan puasa. Tapi kalau dia berupa uap, maka itu tidak membatalkan puasa, seperti itu. Karena kalau uap itu dia tidak memiliki makna cairan dalam arti kata dalam kehidupan sehari-hari kita juga sebenarnya sudah banyak sekali istilahnya seorang misalnya lewat di jalan menghirup ada bau yang segala macam, kemudian juga misalnya seseorang lewat ada orang bakar sampah kemudian kita hirup, kemudian juga seseorang misalnya yang bersiwak juga termasuk, misalnya siwak itu kan ada masih bersiwak, ya tetap saja disunahkan walaupun sampai setelah tergelincirnya matahari, pendapat yang paling kuat. Kalau mazhab Syafi'i itu sudah dihukumkan makruh, tapi kalau pendapat yang kuat masih mengatakan itu tetap saja disunahkan, seperti itu. Dengan catatan itu tadi, jangan sampai siwak itu seperti kayak kita di luar Ramadan, artinya nanti sampai bekas-bekasnya itu misalnya kulit-kulit siwaknya jatuh ke dalam rongga kita, nah itu nanti akan membatalkan puasa justru seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi alat pernapasan yang dipakai oleh saudara-saudara kita misalnya yang kena COVID-19 yang harus dirawat seperti itu untuk bantu alat pernapasan, maka kalau dia tidak mengandung cairan tidak mengapa. Tapi kalau mengandung cairan maka tentu itu akan membatalkan puasa seperti itu. Sama juga tadi orang-orang yang misalnya berkumur tapi berkumur untuk pengobatan, maka itu juga sama kasusnya, ya, apakah dia sampai ke kerongkongan atau tidak. Kalau dia sampai ke kerongkongan, maka tentu otomatis itu akan membatalkan puasa. Begitu juga ketika seseorang, ada yang bertanya itu bagaimana kalau kita sikat gigi menggunakan odol. Seperti itu juga kasusnya. Pada dasarnya
rasa odol yang melengket di lidah itu sendiri tidak mengapa. Karena dia sama seperti kalau kita bersiwak misalnya. Karena setelah kita bersiwak itu ada perasaan-perasaan pedas di lidah kita. Tetapi dia tidak sampai mempengaruhi lambung kita. Artinya seperti kayak makan dan minum. Maka begitu juga orang-orang yang berkumur dengan obat, atau juga orang yang sikat gigi dengan odol. Kalau sampai odolnya misalnya masuk ke dalam kerongkongan dengan sengaja, maka itu tentu akan membatalkan puasa, dan itu kesepakatan antar para ulama. Seperti itu juga. Kemudian nanti bagaimana dengan ada pengobatan yang memasukkan dari lubang ini, kubul dan dubur, atau lubang kemaluan. Ada pengobatan seperti itu. Ya, misalnya seseorang yang terkena penyakit tertentu misalnya, dia harus memasukkan kapsul sejenisnya ke dalam anusnya misalnya. Maka ini dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan puasa. Akan tetapi dalam kajian ulama muhaqqiqin itu tidak membatalkan puasa, dan ini tentu yang pendapat yang kita lebih condong seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki makna makan dan minum seperti itu. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah makan minum, ya ada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu tadi. Tetapi masukkan itu apalagi untuk pengobatan, maka tentu itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak mengandung makna makan dan minum. Begitu juga pemasangan alat KB bagi perempuan misalnya, seperti itu juga. Nah, kemudian juga bagi seseorang misalnya yang memasukkan alat ke dalam tubuh kita untuk mengecek ke dalam tubuh kita, ke rongga-rongga yang ada di tubuh kita tersebut dengan selang dan lain sebagainya, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan rokok? Nah, ini nanti ada yang menjawab kalau begitu rokok tidak membatalkan puasa. Nah, para ulama sudah berfatwa, salah satunya adalah ulama Arab Saudi, Syekh Ibn Utsaimin, bahwasanya rokok itu membatalkan puasa. Alasannya kenapa? Karena isapan yang kuat rokok tersebut, ya kalau dikatakan para ulama itu ada jirmunnya, ada bendanya yang memang sampai ke lambung seperti itu. Ya, jadi tidak hanya sampai sebatas paru-paru saja, bahkan dia sampai masuk ke lambung, seperti itu. Maka itu tentu kesepakatan para ulama itu membatalkan puasa seperti itu. Mungkin ada, jadi 17 permasalahan ini saya sudah rangkum ya ke dalam itu tadi, penyampaian saya tadi, dan juga yang terakhir ini untuk yang misalnya ada yang sakit asma itu, dia perlu terkadang influencer ya, agar dia terlepas dari asmanya atau mengurangi dari sesak napasnya, maka itu juga sama, itu tidak membatalkan puasa seperti itu, selama dia masih dalam tidak berbentuk cairan seperti itu. Kalau dia berbentuk cairan dan sampai ke kerongkongan, maka tentu itu akan membatalkan puasa. Mungkin demikian pemaparan singkat tentang fikih kontemporer yang berkenaan dengan puasa, dan sebelumnya tadi sudah ada dasar-dasar yang berkenaan dengan ibadah puasa, dan mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz, pemaparannya yang begitu luas terkait ibadah puasa yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Dan baik, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz melalui media kami di WhatsApp ataupun Instagram. Beberapa saya sudah catat, di antaranya bagaimana Ustaz hukumnya, kalau tadi Ustaz menyebutkan di awal, saya juga mengikuti bahwa nifas atau haid itu adalah salah satu di antara hal yang membatalkan puasa gitu ya. Nah, terus bagaimana hukumnya kalau orang yang berbekam ketika bulan puasa, ketika seseorang itu berpuasa? Kan kita tahu bahwa kalau seseorang itu melakukan pengobatan bekam itu, dia mengeluarkan darah kotor juga. Itu bagaimana hukumnya? Silakan. Baik, untuk
bekam ya, dalam bahasa syar'inya hijam ya, seperti itu ya. Hijam. Dan sebenarnya pembahasan hijam ini sama persis dengan pembahasan donor darah. Seperti itu. Makanya para ulama yang tadi misalnya nih, kalau kita bahas langsung kesimpulannya saja, kalau yang mengatakan dengan hijam itu membatalkan puasa, maka sama juga donor darah juga membatalkan puasa. Nah, ulama yang mengatakan bahwasanya donor darah itu tidak membatalkan puasa, maka donor darah juga tidak membatalkan puasa. Nah, di sini pembahasan ini antar para ulama juga sudah terjadi perbedaan pendapat ya, dan juga ada pembahasan hadis di sini, di mana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi aftaral hajim wal mahjum, seseorang yang menghijam dan yang dihijam ya, atau yang membekam dan yang dibekam itu sama-sama aftar, sama-sama berbuka, artinya sama-sama batal puasanya. Nah, di sini karena zaman dulu itu menghijam itu ini melewat sedotan, jadi disedot seperti itu, makanya dia kemungkinan akan masuk ke dalam kerongkongan atau ke dalam mulutnya, itu bekas-bekas darah atau lain sebagainya. Kalau al-mahjum, kenapa dia membatalkan puasa? Karena memang dia akan membuatnya lemah seperti itu. Nah, di situ para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini mansukh. Hadis ini mansukh karena ada hadis-hadis lain ya, dari hadis misalnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya dia mengatakan rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi fil hijamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi yang berpuasa itu untuk berhijab. Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Dan juga ada dari Anas bin Malik juga ya, yang ditanya Thabit Al-Bunani, apakah di zaman Rasul itu kalian tidak menyukai hijam seperti itu? Ya, terus kata beliau, tidak, akan tetapi kami tidak menyukai itu karena akan membuat kami lemah saja, seperti itu. Nah, dengan tadi perkataan Abu Sa'id Al-Khudri tadi akan bertambah kuat bahwasanya memang awalnya itu hijam itu memang tidak diperbolehkan bagi yang berpuasa. Kemudian setelah itu diperbolehkan. Nah, jadi hijam itu sendiri insya Allah ya tidak membatalkan puasa, seperti itu ya. Sebagaimana donor darah juga tidak membatalkan puasa. Tetapi tentunya seseorang sebelum berhijam harus melihat dirinya terlebih dahulu. Apakah dia dengan hijam tersebut akan nanti sampai membatalkan puasa, seperti itu. Karena kalau sampai membatalkan puasa, maka nanti akan kembali ke hukum awal lagi nanti. Maka dia tidak diperbolehkan untuk berhijab. Kenapa? Karena kalau dia berhijab, maka dia akan lemah, dan kemudian dalam keadaan darurat seperti itu atau dalam keadaan doror akan menimbulkan kebinasaan, maka dia wajib justru untuk berbuka, seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk hijab insya Allah tidak membatalkan puasa, sebagaimana donor darah juga tidak membatalkan puasa. Khilaf bainal ulama, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian saat ini masih ada lagi pertanyaan berkaitan tadi bahwa puasa itu menahan salah satunya adalah makan dan minum ya, dan yang semakna dengan makan dan minum seperti yang antum sebut tadi di awal Ustaz ya. Nah, bagaimana hukumnya ketika seseorang itu menikmati, bahkan sampai menikmati mencium bau makanan-makanan ini Ustaz. Dia memang tidak makan, dia tidak minum, cuman dia duduk mungkin ataupun merasa nyaman mungkin dan mungkin merasa kuat kalau di merasa kuat puasanya kalau dia duduk di sekitar ada bau makan makanan gitu. Bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Ustaz. Kalau dari sisi istilahnya membatalkan puasa itu tidak, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Bahkan seseorang pun ketika ingat dia misalnya ibu-ibu yang istilahnya ingin memberi makan anaknya, bayinya misalnya, mencicipi makan terlebih dahulu, atau misalnya ibu-ibu yang masak mencicipi makan terlebih dahulu, maka itu juga tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak sampai ke kerongkongan.
Dan juga tadi yang mencium, apalagi yang mencium aroma-aroma saja seperti itu. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW masih membolehkan kepada kita untuk bersiwak saat kita berpuasa, ya. Dan di dalam siwak itu kita juga akan masih tersisa bekas-bekas dari atau rasa-rasa panas dari siwak tersebut, baik di lidah kita, di mulut kita. Akan tetapi hal tersebut tidak membatalkan puasa, seperti itu. Maka ini tidak membatalkan puasa. Atau misalnya seseorang yang lewat di jalan kemudian masuk asap, masuk debu, seperti itu. Ini tidak membatalkan puasa, seperti itu. Kecuali kalau dia dengan sengaja memasukkan debu ke mulut, tentu itu membatalkan puasa. Tapi kalau untuk mencium bau tidak membatalkan puasa. Baik, Ustaz. Ini masih ada lagi beberapa pertanyaan, Ustaz. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, dalam kondisi yang pandemi COVID-19 ini, apakah iktikaf masih bisa dilakukan di rumah? Apakah iktikaf itu boleh dilakukan di rumah? Ya. Tafadhol, Ustaz. Dalam kajian fikih yang disebutkan oleh para ulama, termasuk juga saat mereka membahas tafsir tadi, tafsir Al-Baqarah 187, ya, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Nah, ini para ulama membahas bahwasanya syarat-syarat masjid yang digunakan untuk iktikaf itu adalah masjid yang di situ, bahkan bukan semua masjid, harus masjid yang diadakan sholat Jumatnya di situ, seperti itu, ya. Kenapa? Alasannya yang pertama adalah agar dia tidak sibuk untuk bolak-balik seperti itu. Misalnya ketika sholat Jumat dia harus ke tempat lain. Itu yang idealnya tentu, walaupun memang ada sebagian para ulama tidak mengharuskan masjid yang penting dia diadakan sholat 5 waktu saja, seperti itu. Nah, nanti adapun iktikaf di rumah itu wallahu alam juga, saya juga istilahnya belum mendapatkan itu. Ada kajian-kajian atau belum menemukan lah, belum sampai belum sampai ke situ pembelajaran saya bahwasanya iktikaf di rumah itu diperbolehkan atau tidak, seperti itu. Tapi maksudnya dalam keadaan yang seperti sekarang itu, iya. Kan kita ketahui beberapa masjid kan ada yang melarang untuk berkumpul dan sebagainya, ditakutkan ada penularan dan sebagainya. Nah, dalam keadaan yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Wallahu alam, sepertinya halnya sama dengan keadaan kita sekarang. Saat misalnya kita tidak bisa sholat Jumat, maka kita tidak bisa untuk memaksakan misalnya sholat Jumat di misalnya rumah masing-masing, seperti itu. Maka saat ada uzur yang tidak bisa kita untuk melakukan hal tersebut, maka insya Allah tidak ada tuntutan bagi kita untuk misalnya harus memaksakan diri seperti itu. Apalagi sampai merubah hukum, misalnya harus boleh misalnya iktikaf di rumah. Nah, ini tentunya harus ada fatwa-fatwa ulama tentunya yang menjelaskan demikian, apakah boleh fatwa iktikaf di rumah. Tetapi sih yang jelaskan di dalam kitab-kitab fikih yang namanya iktikaf itu harus di masjid, seperti itu. Baik. Baik, saat ini ada pertanyaan lain dari Mbak Novita Ikasari. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya baca ulama zaman dahulu ketika memasuki Ramadan menutup majelisnya dan khusus fokus pada Al-Quran. Apakah jika di Ramadan kita ngaji dengan tema bukan Al-Quran boleh? Tafadhol, Ustaz. Pada dasarnya kita di bulan suci Ramadan, ya, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Rasul. Puasa, kemudian qiyamul lail, kemudian juga tadarus Al-Qur'an, kemudian juga sedekah atau zakat fitri atau i'tikaf. Akan tetapi yang namanya kebaikan di bulan suci Ramadan tentu tidak ada istilahnya penghalangnya, kecuali tidak bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Akan tetapi kalau kita melihat dari sisi istilahnya ibadah-ibadah seperti itu,
Karena ibadah-ibadah juga memiliki tingkatan-tingkatan seperti itu. Seperti kita kayak misalnya membaca lah. Saat ini misalnya kita membaca kitab fikih atau kitab hadis misalnya, atau kitab tentang ilmu lainnya dari ilmu syariat, misalnya ilmu nahwu, sarf, tidak ada larangan seperti itu. Akan tetapi tentu memang yang lebih banyak manfaatnya, yang lebih besar pahalanya adalah yang berhubungan dengan Al-Quran tentunya, karena ini adalah bulan Al-Quran seperti itu. Nah, jadi kita misalnya memang harus menyibukkan diri kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Makanya kajian-kajian Al-Quran kita memang harus kita galakkan, dan ini memang adalah kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran daripada bulan-bulan lain. Kenapa? Karena Allah SWT akan melipat gandakan pahala yang dilakukan pada bulan suci Ramadan ini. Makanya sayang kalau itu tidak kita manfaatkan seperti itu. Jadi pada dasarnya tidak haram, akan tetapi kita harus prioritaskan mana yang harus diprioritaskan seperti itu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Ini tadi beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya. Ikhwan akhwat sekalian, sebentar, ini ada beberapa pertanyaan lain. Saya coba cek lagi. Ya, saat ini saya ingin bertanya tentang tadi Ustadz menyebutkan satu hadis tentang takjil dan takhir, ya, dan takjil dan takhir, takjil dan takjil gitu saja, menyegerakan puasa kemudian mengakhirkan sahur, Ustadz ya. Gitu, kalau tadi Ustadz sebutkan ada perbedaannya dengan kita dengan orang-orang Yahudi dan dan umat-umat yang sebelumnya ya. Kemudian pertanyaannya, apakah hikmah, Ustaz? Apakah hikmah Rasul memerintahkan kita untuk menyegerakan puasa, sementara untuk sahur untuk mengakhirkan? Mungkin bisa jelaskan apa maksud dan makna yang terkandung dalam hadis tersebut, Ustaz? Selain itu menunjukkan perbedaan kita dengan orang Yahudi dan sebagainya gitu. Pada dasarnya ya, yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Bagaimanapun ya kita memahaminya, artinya apakah kita tahu hikmahnya atau tidak. Karena hikmah itu sendiri harus dicari seperti itu. Namun dari sisi ketaatan saja, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan demikian. Yang pertama ini ya, hikmah yang pertama, maka seharusnya kita harus ya segera menunaikan apa yang Rasulullah SAW perintahkan seperti itu. Dan dari sisi kesiapan kita untuk berpuasa ya seperti itu. Misalnya kita diperintahkan untuk mentakhir suhur. Ya. Suhur itu kan ini ya perbuatannya ya. Tapi kalau makanannya itu namanya sahur. Seperti itu. Nah, kita diperintahkan untuk mentakhir suhur atau sahur tadi. Nah, karena memang agar kita tidak terlalu lama jedah antara kita makan kemudian langsung start menahan seperti itu. Kalau kita misalnya makan sahurnya jam 3 misalnya, kemudian kita setelah itu udah nggak bisa makan lagi karena sudah penuh istilahnya kan, maka seakan-akan kita menahannya mulai dari jam 3 seperti itu. Nah ini kemungkinan nanti akan membuat kita di luar dari batas kemanusiaan kita, karena Rasulullah SAW itu melarang kita untuk wisol. Wisol itu adalah kita menyambung puasa kita ya, tanpa buka, tanpa sahur dengan hari setelahnya. Nah, itu wisol, dan itu dilarang
wisol itu hanya atau khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Jadi seakan-akan ada para sahabat kemudian mengatakan bahwasanya engkau Rasulullah mengapa menyambung puasamu? Kata Rasulullah, saya dikasih makan Tuhan, dikasih makan dan minum Tuhan saya. Artinya Rasulullah berbeda dengan kita, langsung diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam seperti apa. Jadi seakan-akan ada sebuah kemampuan kita manusia seperti itu. Kita juga kan kelihatannya kalau seandainya ada orang yang berpuasa kemudian sampai misalnya lemas, tidak bergerak seperti itu, atau sampai kemudian memudaratkan, tentu ini akan mencela syariat kita itu sendiri. Seperti itu. Makanya taukid tersebut atau waktu yang telah Allah berikan tersebut itu sesungguhnya punya hikmah, yang salah satunya adalah bahwasanya kita manusia itu memang sudah diatur bahwasanya kalaupun kita lapar, ya lapar sebatas jam itu saja. Jadi jangan menambah lapar-lapar lagi. Takut nanti akan memudaratkan fisik kita itu sendiri, seperti itu. Nah, dan pada dasarnya juga hikmah yang lainnya juga adalah bahwasanya Rasulullah SAW tersebut suka menyalahi ya Yahudi dan Nasrani juga. Artinya berbeda dari Yahudi dan Nasrani, seperti itu. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lain dari peserta yang hadir via online ini, dari Ibu Nuvita Kusumawati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah suntik insulin karena pengobatan saat puasa? Fadhal Ustaz. Ya. Pada dasarnya ya tadi sudah yang saya sampaikan tadi, bahwasanya suntikan tersebut apakah dia memiliki makna makan dan minum, seperti itu ya. Artinya kalau dia tidak memiliki makna makan dan minum, maka tidak masalah, seperti itu aja sih. Jadi jawabannya singkat saja sih. Jadi, apakah memiliki makna makan dan minum, seperti itu. Nah tentunya yang lebih tahunya adalah para istilahnya para medis ya, para kedokteran, apoteker, atau apakah itu memberikan makna makan dan minum, artinya membuat seseorang istilahnya mendapat asupan makanan, seperti itu. Kalau hanya sekedar obat maka tidak mengapa, insyaallah. Atau misalnya yang tadi insulin ya, nah tentu ini tentu para pakar ya yang lebih paham untuk masalah itu tadi, untuk secara rinciannya, seperti itu. Baik, jazakumullah Ustaz. Kembali saya cek ulang. Baik, itu tadi penjelasan dari jawaban dari Ustaz Muhammad Yasir terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah yang disampaikan, yang sampai pada kami melalui media-media yang ada di INSIS ya. Kami pertama mengucapkan terima kasih banyak Ustaz atas kajian hari ini, dan beliau berkenan hadir di tempat kami yang sekarang kita hijrah dulu dari Jakarta ke Depok, dan semoga nanti setelah Lebaran kondisinya menjadi lebih baik dan kita bisa melanjutkan kajian sebagaimana sedia kala saja di INSIS. Baik, ada beberapa hal yang menurut saya menarik terkait kajian kita, khususnya berkaitan dengan puasa dan di saat kita di tengah-tengah pandemi seperti ini ya. Di antaranya adalah seperti yang disebut di awal tadi oleh Ustaz Muhammad Yasir, bahwa hal yang utama yaitu berkaitan dengan iman. Nah, keimanan kita. Nah, bagaimanakah diri kita di saat-saat pandemi seperti ini? Kita juga dihadapkan, bahkan kita menyongsong dengan tamu agung bernama Ramadan, kita menjalankan puasa. Apakah nilai keimanan kita terus naik atau bahkan masuk
zona yang cukup apa namanya tuh ya, yang kita tidak ingin tahu lah, itu hal-hal yang justru semakin merendah gitu. Nah, yang kedua, kata beliau, sebagaimana yang disebut di awal tadi, adalah berkaitan dengan ilmu. Nah, hari ini kita sudah membuka beberapa lembar, beberapa karya, beberapa kutipan-kutipan dari para ulama yang itu langsung merujuk kepada hadis ataupun sumber utama, yaitu Al-Quran, yang kemudian dijelaskan oleh beliau tadi, disebutkan oleh dalam buku ini, dan banyak sekali ulama-ulama yang disebut oleh beliau. Nah, inilah kiranya yang menjadi bekal kita untuk kemudian kita aplikasikan, ya, sehingga ibadah kita benar-benar optimal, benar-benar